Ke informasi lainnya pemirsa, kehebohan warga Bekasi tentang adanya bau misterius masih menjadi perhatian hingga saat ini. Perusahaan gas negara menyebut bau gas yang menyengat di Bekasi ini bukan dari kebocoran pipa gas. Usai mendapatkan laporan, pihak perusahaan gas negara atau PGN langsung melakukan penelusuran di sejumlah titik di kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelusuran tim teknisi PGN di lapangan, pihaknya memastikan bahwa bau gas yang cukup menyengat ini bukan berasal dari pipa gas yang bocor. Meski demikian, pihak PGN tetap melakukan pemantauan ketat serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang demi menjaga keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Dari pemantauan pengecekan menyeluruh yang sudah dilakukan, tidak terdapat indikasi kebocoran dari pipa gas PGN. Meskipun informasi dari tim di lapangan bahwa pada saat ini bau sudah tidak tercium kembali, namun PGN tetap melakukan pemantauan secara ketat bersama dengan pihak yang berwenang untuk terus berkoordinasi memastikan keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Hal ini sejalan dengan prioritas kami untuk memastikan keselamatan dan keandalan infrastruktur dalam menyalurkan energi gas PGN. Sebelumnya warga kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Baik pemirsa, kita akan mengetahui seperti apa sebenarnya yang terjadi dan sudah bersama dengan kami Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Selamat sore Pak Tri Adianto. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di akhir pekan ini Pak. Tadi saya sempat baca terkait dengan informasi bahwa kemunculan aroma atau bau gas ini ya muncul dari beberapa wilayah seperti Kecamatan Mustika Jaya, Bantar Gebang hingga Rawalumbu. Sejauh ini apakah sudah diketahui Pak sumber dari bau gas ini? Ya, jadi memang hari ini terus jajaran pemerintah Kota Bekasi, kemudian juga BPN dan juga BUMD Sinergi yang menangani tentang jaringan gas yang ada di Kota Bekasi. Terus kita memantau, karena memang sejak hari Jumat malam itu memang cukup menyengat dan cakupannya juga cukup luas. Di samping di Kota Bekasi, juga ternyata di beberapa lokasi di Kabupaten Bekasi, itu juga merasakan hal yang sama. Ya, sekitar Setu, kemudian Tambun, dan juga Bekasi, Tambun Utara. Jadi saya kira memang hari ini pemerintah masih terus melakukan langkah-langkah dan menempatkan personil, dan kami juga memerintahkan kepada para lurah dan camat untuk apabila ada sewaktu-waktu kemudian muncul bau yang menyengat lagi, ini akan mudah diidentifikasikan terkait dengan sumber yang sampai hari ini memang masih misterius. Karena kami lakukan juga investigasi terkait di sepanjang Kali Bekasi. Karena kami khawatirkan juga di samping bau mungkin nanti juga mencemari terkait dengan sungai-sungai yang ada. Karena biasanya juga limbah ini pada saat musim hujan ini biasanya limbah pabrik pun dibuang. Dari hasil pantauan kita, kondisi sungai juga masih dalam kondisi yang cukup jernih, ya, tidak berbau dan tidak berwarna hitam dan juga tidak berbusa. Jadi saya kira hari ini masih terus kita pantau dan belum diketahui secara pasti, karena memang baunya ini kan beda-beda tipis nih. Kadang juga apabila angin cukup kencang, ya juga terkait dengan TPA Bantar Gebang juga memberikan kontribusi terkait dengan bau yang ada. Jadi saya kira memang masih kita akan coba terus telusuri terkait dengan asal bau yang ada. Baik, Pak Tri, Bapak ini berarti posisinya adalah di Bekasi ya Pak ya? Ya, saya di Bekasi, di kota. Baik, Pak, kalau dari tempat Bapak sendiri apakah sempat tercium Pak aroma-aroma bau gas itu Pak? Ya, jadi karena pada waktu itu malam, itu kan jam 21.30, posisi saya masih berada di luar. Ya, begitu saya datang ke rumah itu jam 12, saya sih tidak begitu merasakan, tapi di media sosial saya begitu banyak komplain yang ada. Makanya begitu jam 12 kita langsung turunkan ambulans dan juga petugas ke lapangan, karena kami khawatirkan perlu adanya warga masyarakat yang memerlukan evakuasi. Karena di beberapa tempat sudah harus menggunakan masker
karena sudah Iya. cukup berat bau yang ada. Iya. Jadi oleh karena itu kami pantau terus, termasuk kesehatan warga masyarakat kami himbau kalau Baik. kemudian hari-hari ini ada ISPA atau mungkin ada gangguan terkait dengan pernafasan, tenggorokan dan lain sebagainya. Baik, Pak, boleh saya confirm lagi Pak, untuk bau ini tersebar di beberapa kecamatan, mungkin Anda bisa sebutkan Pak? Ya, tadi yang sudah disampaikan ya terkait dengan di Mustika Jaya, Rawalumbu, Iya. kemudian Medan Satria dan Bekasi Utara. Iya. Tapi di oke. media sosial saya juga ada keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat yang ada di Tambun Utara, kemudian juga di Setu. Ya, jadi memang ini agak cakupannya agak Iya. luas ini. Iya. Jadi mungkin sangat tergantung kepada Iya. arah angin yang kemudian hari ini menyebar. Baik, Pak, tadi Anda menyebutkan sudah mengecek kali karena khawatir soal limbah. Tadi ada Ya, juga limbah. Kecamatan Bantar Gebang yang menjadi salah satu wilayahnya. Apakah ini bisa jadi dari sumber tumpukan tempat pembuangan sampah akhir Pak yang ada di sana atau seperti apa? Apakah sudah dilakukan pengecekan oleh tim Anda? Ya, ini juga kita lakukan karena justru di Bantar Gebang juga tidak terasa baunya gitu ya. Jadi justru di luar Bantar Gebang nih, apakah gas metan yang kemudian juga yang tersebar, nah ini memang masih terus kita lakukan pemantauan. Sejauh Baik. ini baik-baik saja ya, tidak Iya. sampai kemudian menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Karena Iya. mulai dari Sabtu pagi pun itu sudah tidak terasa sampai hari ini ya. Jadi memang muncul dan timbulnya ini masih jadi teka-teki besar buat kita semua. Baik, jadi intinya adalah aromanya pun masih hilang timbul begitu ya Pak ya. Dan Ya. sumber kebocoran gas yang ditakutkan juga belum terbukti adanya ya Pak Tri ya. Ya, karena kalau secara teknikal, karena jenis yang dikelola oleh PGN dengan yang gas yang biasa kita pakai LPG itu kan memang masih terasa bau gasnya. Tapi kalau yang memang jar gas ini kan berdasarkan teorinya mestinya memang tidak akan menimbulkan bau gitu. Baik. Jadi memang sudah dipastikan bahwa ini bukan karena jaringan gas yang oleh PN maupun yang kemudian jar gas yang dikelola oleh pemerintah Kota Bekasi, oleh Iya. PT Sinergi. Baik, Pak, terakhir Pak, apabila suatu saat nanti muncul lagi aroma tersebut kemudian juga membuat warga mual, pusing, muntah dan lain sebagainya, apakah ada penanganan dari pemerintah Bekasi untuk mungkin memberikan masker dan lain sebagainya? Ya, kalau soal masker itu kita sudah minta kepada Pak Lurah. Yang paling penting adalah kita sesegera mungkin mendapatkan asal dari baunya ini. Itu langkah pertama. Yang langkah kedua, kami memperkuat terkait dengan dokter-dokter spesialis paru-paru kita. Sehingga pada saat kondisi kegawat daruratan, on call mereka bisa standby 1 kali 24 jam. Dan puskesmas-puskesmas yang ada tentu kami optimalkan, termasuk rumah sakit tipe D yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bekasi. Baik, jadi sudah ada sejumlah penanganan dan juga langkah dan juga antisipasi yang dilakukan apabila nanti terjadi lagi. Baik, terima kasih Pak Tri atas waktu Anda sudah berbincang bersama kami di Aini Sore kali ini. Terima kasih Pak, sampai jumpa.